Ayah saya. Pasti. Milihan. Pasti ya Pak. Jangan main dari. Seribu kali ku coba menghindari, seribu kali ku coba tak kembali. Namun langkahku menjadi kian pasti, menatap bayangmu dalam cinta yang semu. Pak, buka tuh. Tutup. Seribu kali ku menatap gambarmu, seribu kali ku menyebut namamu. Hasrat padamu kian mendesak kalbu, namun selalu aku merasakan tak mampu. Kemana ku harus melangkah, jejakmu samar-samar ku ikuti. Kemana ku harus melangkah, cintamu terlalu sulit untukku. Terangilah kasih lentera cintamu itu, agar ku tak jatuh dalam kegelapan, agar ku tak jatuh dalam kegelapan. Kemana ku harus melangkah, jejakmu samar-samar ku ikuti. Kemana ku harus melangkah, cintamu terlalu sulit untukku. Terangilah kasih lentera cintamu itu, agar ku tak jatuh dalam kegelapan. Terangilah kasih lentera cintamu itu, agar ku tak jatuh dalam kegelapan, agar ku tak jatuh dalam kegelapan. Antara ada dan tiada, hantu itu ada nggak sih sebenarnya? Kalau buat saya dari kecil hantu ada, karena saya bisa melihat dan bisa berkomunikasi kayak gitu. Apa bentuk dan wujudnya itu sama seperti yang ada di film-film? Ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda kayak gitu. Ada beberapa hantu yang memang belum muncul di TV tapi udah sering ditemuin gitu. Banyak sih, banyak yang misalnya kepalanya bisa muter-muter, mungkin itu kalau di film agak sulit ya, muter-muter terus tiba-tiba matanya kelelap, cuman ada jidatnya doang, nanti muncul lagi. Biasanya itu yang bunuh diri, loncat-loncat gitu, kayak gitu. Itu ada? Ada.
Ada 3 makhluk tertinggi yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Yang pertama adalah malaikat. Ia diciptakan dari cahaya dan dilengkapi dengan akal. Yang kedua adalah jin. Diciptakan dari api, diberikan akal dan juga nafsu. Sehingga berbeda dengan malaikat, lewat nafsu, jin memiliki kehendak bebas. Praktis jinlah yang awal mula memulai peradaban dan membangun kerajaan di muka bumi, menuliskannya dalam sejarah kehidupan, jauh sebelum manusia. Lagi masa lu mau kalah sih sama adik kelas? Kita juga harus lebih viral kali. Ya Ben, lu tuh udah ngomongin dari sebulan yang lalu. Bikin video di gedung itu kan? Kamu tolong buka. Clifford Geertz dalam bukunya The Religion of Java membagi hantu dalam mitologi Jawa jadi 3 golongan utama: memedi, lelembut, dan tuyul. Geertz juga menulis golongan lain seperti demit dan danyang. Penelitiannya mengambil tempat di sebuah daerah bernama Pojokuto yang sekarang dikenal dengan nama Pare, sebuah wilayah di Kabupaten Kediri. Apa yang dilakukan Geertz adalah salah satu upaya memahami sosial budaya masyarakat Jawa, bahwa sesuatu yang mistik dan klinik masih dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan. Geertz menggunakan ilmu antropologi untuk mendalami kebudayaan Jawa. Meski begitu, Geertz sering dikritik karena mengeneralisir kebudayaan Jawa, padahal yang ia teliti hanya di Mojokuto. Jadi aku pas pulang PKL jam 2 malam lewat jalan Irung Petro itu mau pulang ke Nogosari. Pas kerot lampu motor itu terlihat sosok pocong itu. Jalan itu dilalui ataupun tidak ada penyempurnaan saat pembangunan jalan tersebut gitu. Sehingga menganggap bahwasanya tempat yang menjadi peristirahatan terakhir itu terganggu gitu, ataupun tergusur ataupun tidak layak untuk ditempati oleh entitas. Keberadaan ataupun mereka keluar akhirnya untuk menyuarakan itu. Aku tengok lah itu, aku kan mundur itu agak, kan waktu pakai motor itu aku mundur dulu, aku tengok gini, tak kirain kan spanduk kok aneh gitu. Itu ternyata itu pocong mas, itu pocongnya juga ikut nengok aku itu gini. Lewat akun sosial media miliknya, Happy Agus Kurnia membagikan pengalaman mistis saat naik bus misterius dari Cikampek menuju Bandung. Beragam kejanggalan ia rasakan. Salah satunya gelagat aneh para penumpang yang diakuinya duduk tegap dengan muka pucat dan tak berbicara sama sekali. Gue ngeliat kok orang-orang pas lampu bus dinyalain pada tegang dan pucat. Duduknya benar-benar tegap, tapi mukanya pucat. Kejadian ganjil kian mencuatkan tanda tanya bagi sang pria tersebut. Saat melakukan selfie di dalam bus, hasil foto Happy justru tak menunjukkan ada penumpang lain di dalam bus tersebut. Padahal menurut pengakuannya, ia melihat banyak penumpang lain yang justru tak tertangkap kamera handphone miliknya. Apakah memang ada? Saya jawab ada, sebab ini adalah termasuk dari hal gaib.
jin itu juga bersentuhan dengan kita, bersosialisasi, tapi terkadang-kadang kita tidak menyadarinya secara alam sadar. Padahal itu sudah ada dari zaman dahulunya, bahkan dari zaman Nabi Sulaiman. Jadi agama memandang ini bisa saja terjadi, tetapi memang harus dibuktikan dengan kasat mata. Diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para ulama, ketika kita ingin bepergian, kita baca doa safar. Kita baca doa bepergian. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Diajarkan oleh baginda Rasul. Artinya untuk apa? Untuk meminta perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari gangguan makhluk yang halus ataupun yang kasar. Ku coba menghindari, 1000 kali ku coba tak kembali, namun langkahku menjadi kian pasti, menatap bayangmu dalam cinta yang semu. 이거는 약간 하체, 약간 애교 버전이거든. 한뜻. 1000 kali ku menatap gambarmu, 1000 kali